sujudnya, tetapi lupa siapa yang memerintahnya. Iblis diperintah sujud sama siapa? Jadi kalau kita dapat masalah, terus lebih menganalisis masalahnya dibandingkan kita berpikir bahwa itu dari Allah, apa bedanya dengan iblis? Sama dengan iblis. Siapa yang sama dengan iblis? Ya, ini jadi hati yang Ustaz Abi Mata Setan. Ini bahasa nanya perilaku karena kita tadi menganalisis masalah. Padahal saya sudah baik. Padahal kemarin teh baru saya ngasih ngirim makanan ke rumahnya teh. Padahal anak-anaknya juga saya perhatikan dengan sedekah tuh. Hitung-hitung kebaikan ria bukan? Tuh jadi ria. Pahalanya jadi hancur nggak? Hancur. Jadi pantas satu gedingnya kita mau mendapat masalah teh bukan tambah berkah, tetapi tambah masalah. Cik atau era pegadaian menyelesaikan masalah tanpa saya ulangi lagi. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Allah. Berarti kita bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Berarti kalau begitu, ada masalah kecil, ada masalah besar nggak? Masalah itu artinya sama saja nggak? Setiap masalah itu sama saja. Yang penting Allah mau Sekarang saya nanya, ibu kalau punya hutang 100.000 dengan hutang 10 juta, lebih besar mana? Lebih sulit bayar yang mana? 10 juta. Tapi buktinya banyak orang yang hutang 100.000 sudah 2 tahun nggak bayar. Sudah 2 tahun nggak lunas. Ada? Parali. Ini korban berarti kan? Tapi ada orang yang hutang 1 miliar, 2 miliar yang lunas. Kenapa orang yang punya hutang 100.000 tidak lunas sampai 2 tahun? Bukan persoalan kecil dan besarnya hutang. Bisa jadi hutangnya kecil, mungkin kecil 100.000, tetapi Allah tidak mau menolongnya. Lunas nggak hutangnya? Ada orang hutang 3 miliar. Menurut kita sanggup mau dibayarlah hutang 3 miliar. Wah, di mana? Ini di penjara aja. Tetapi Allah kemudian menolong orang ini. Beres hutang 3 miliar. Ada orang yang hutang 3 miliar beres dalam 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, hutang 3 miliar lunas. Hutang 100.000, 2 tahun setengah, lunas. Karena persoalannya karena Allah tidak nolong. Jadi sekarang mindsetnya begini, seberapapun masalah yang kita hadapi, persoalannya bukan masalahnya, tapi mau nggak Allah nolong dengan masalah yang kita hadapi. Anak sakit batuk dengan anak harus masuk ke rumah sakit sama atau beda? Mungkin secara kasar mata beda. Kayaknya lebih cetek, lebih mudah sekedar batuk pilek. Tetapi sudah seminggu nggak sembuh. Oh, ada anak masuk ke rumah sakit baru 2 hari 3 hari sembuh lagi. Karena persoalannya ketika ada masalah itu tadi bukan pada objek masalahnya, tetapi mau nggak Allah menolong kita. Selama ini kita hidup ini sering berpikir kepada masalahnya, tidak berpikir bagaimana cara Allah menolong masalah kita. Bagaimana itu caranya? Tadi sabar. Bagaimana cara sabar itu terima? Jadi kalau antum dapat masalah, langsung terima dulu. Ya Allah, saya terima masalah ini menjadi bagian dari takdirku. Kita sabar. Jadi sabar itu apa? Menerima. Gampang apa susah menerima? Ustaz ada ditipuna 10 juta atau Ustaz 10 juta ditipuna. Mungkin besar menurut kita, tapi buat Allah 10 juta besar atau kecil? Ketika Allah mau nolongkeun karena engkau sabar, karena engkau menerima hutang 10 juta itu, ditipu 10 juta itu,
tenang aku ganti. Gak disangka 3 hari kemudian, karena kita sabar, karena kita nerima 10 juta, Allah ganti jadi 100 juta. Masalah yang 10 juta yang dicerikan deh. Oh, geningannya sabun tadi lo diceri pompa, kita 2 hari itu bisa sare. Udah 10 juta ditipu. Begitu Allah berikan pertolongannya 100 juta, jadi beda. Surah seri, makanya tuh. Jadi persoalannya, ketika kita mendapatkan masalah itu, bukan fokus kepada masalahnya, tetapi fokus bagaimana Allah menolong kita. Bisa dipahami sampai sini? Jadi siap mendapatkan masalah? Kita bongkar lagi, ini nggak konsisten ini. Hafal doa duduk di antara 2 sujud? Saya bawanya punya loncat aja ini ya. Hafal doa duduk di antara 2 sujud? Robbi gfirli. Terus? Ada 8 doa. Kalau itu dibacakan dengan benar, dilakukan dengan benar, maka sebetulnya hidup kita udah selesai. Semuanya terpenuhi kok. Robbi firli, ampuni dosa, warhamni, kasih sayangi aku ya Rob, wasburni, tutup aib, warfa'ni, fokus yang keempat. Robbi firli, warhamni, wasburni, warfa'ni. Apa artinya warfa'ni? Ya Allah, angkat derajatku. Suka minta begitu? Suka? Ingin naik derajat? Nah, makanya setiap sholat kita baca warfa'ni setiap harinya berapa kali? 17? Ya 17 kali. Kan setiap rakaat ada duduk di antara di sujud, betul? Bisa saya salah, betul? 17 kali betul? Antum setiap duduk di antara 2 sujud ada doa warfa'ni, angkat derajat. Sekarang anak-anak sekolah mau naik, misalnya ini kelas 1, mau naik ke kelas 2, sama gurunya dites dulu nggak? Diuji dulu nggak? Mau tes tertulis kek, mau tes lisan, mau praktek terserah. Setelah mendapatkan standar nilai, nah kamu nilainya udah bagus, dapat 8. Besok kamu naik ke kelas 2. Setelah mengikuti apa? Ujian dan tes, baru dinyatakan naik kelas. Sekarang ibu ingin naik derajat, berarti sarannya apa? Masalah. Sarananya itu apa? Masalah. Jadi kalau ibu ingin naik derajat, berarti ibu sama dengan meminta masalah kepada Allah. Tetapi kenyataannya, begitu masalah datang, kita bersyukur atau berkeluh? Engkau warfa'ni tiap sholat. Begitu ada masalah, aduh kita ngambil masalah gede-gede ya Allah. Ongkot Allah teh. Engkau yang naik derajat. Atau hari itu nggak usah tarik digeser doanya. Robbi gfirli, warhamni, wasburni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Kamana eta cenah warfa'ina? Mau dibacakeun warfa'ina bisa aya masalah. Karena kalau warfa'ina dibacakan berarti siap-siap kita mendapatkan masalah. Tapi kan sekarang sudah kita bongkar ilmunya. Kalau kita mendapatkan masalah, maka bagaimana prinsip dasarnya? Yang pertama menerima, yaitu sabar. Allah akan nolong nggak? Pasti. Kan tadi di awal wasta'inu bis-sabri. Tuh. Jadi nanti mah ngadoa kita minta masalah ya Allah sok datang ke ya Allah masalah. Siap? Insya Allah saya doakan antum di makom tertentu, di titik tertentu, makom antum akan seperti itu nanti. Emang antum kunaon kan aya masalah? Bu, ibu pengen masuk surga, bapak pengen masuk surga. Kira-kira kalau menjalin sholat kita
Allahu Akbar. Harusnya sholat itu menyelesaikan masa. Hari kita mana pikiran masa salah. Kan kalau sholat pikiran masalah. Setannya kan. Kalau sholat kan kebenaran dia bacaan terpanjang. Ini melancar, tetapi di pikiran dan di hati, ya Allah, si eta kan hanya masalah tuh. Harusnya sholat itu menyelesaikan masalah, kita mah mikirin masalah. Kita kacau kalau kita mau konsep lagi. Jadi pantesan atau sholat itu ternolong main kita. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian ingin apa tadi ditolong oleh Allah, ya, maka dengan kalimat, dengan masalah tadi itu, apa kaitannya dengan surga? Lihat. Buka sholat berjamaah berapa ganjarannya? 27. Masih ada hitungannya ya. Kalau kita Pak baca Al-Quran, satu huruf digajar berapa? 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau kita sedekah masih ada hitungannya. Semua amalan ibadah itu ada hitungan pahala dan ya hitungan pahalanya. Dari mulai yang kecil sampai yang berlipat-lipat. Tetapi sabar, satu-satunya amalan yang jumlah pahalanya tidak terbatas. Sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak kalau dikasih uang, pingin dibatasi atau pingin tidak terbatas? Nah, kalau dibatasi kan 1 juta misalnya ya, 2 juta. Tetapi kalau tidak terbatas, bisa 1 M, bisa 2 M, mending mana? Mending yang tidak terbatas. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terbatas, maka satu, kuncinya apa? Sabar. Sementara sabar itu butuh sarananya. Apa? Masalah. Jadi antum bersyukur ketika mendapatkan masalah itu. Di situ kesempatan untuk menabung pahala yang tidak terbatas. Sampai nanti dipanggil oleh Allah. Salamun alaikum. Ya, bima sabartum. Hei kamu sini, masuk kepada surgaku, kata Allah, karena engkau telah sabar di dunia dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan fitnah, dengan tuduhan, dengan masalah-masalah yang membuat hatimu saat itu tidak nyaman. Tapi engkau sabar, sini, kau masuk, pilih ke pintu surga manapun yang kau inginkan. Tuh. Jadi ternyata sabar itu menyebabkan percepatan amalan kita ke dalam surga. Jadi lamun aya masalah teh Bu, syukuri cepat. Pak, ulah ngarasula, ulah dina teh. Orang sok alam subaha sebenarnya mah gitu. Itu kunaon. Kita penyakit kunaon teh. Ya, jangan ditanya kenapa, sudah terima. Tadi kan sudah disimulasikan. Terima itu gampang apa susah? Gampang. Nah, insya Allah ya, jemaah Masjid At-Taqwa begitu nanti mendapatkan masalah, gampang nerimanya. Gampang dia. Tapi ada ayat dari hati tenang naon, gak apa-apa. Dan memang makanan sabar itu sesuatu yang berkebalikan dari keinginan. Ibu dikasih uang 100 juta, syukur apa sabar? Syukur kan? Ya Allah sabar, Abi mah ini pasti harus 100 juta. Kan nyambung. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan gitu. Ibu dikasih mobil, syukur apa sabar? Anak-anak soleh, syukur apa sabar? Syukur. Ya, pasangan soleh, syukur apa sabar? Tetangga soleh-soleha, syukur apa sabar? Begitu kita difitnah, syukur apa sabar? Begitu kita disakitin hati kita oleh orang lain, syukur apa sabar? Begitu kita mendapatkan sesuatu yang disebut musibah, sakit, kecelakaan dan sebagainya, syukur atau sabar? Kan sabar. Ya, karena sabar itu makanannya sesuatu yang berkebalikan dengan keinginan kita. Kita harus sudah paham sekarang. Bicarakan ke suami, sabar, terima ya Allah, saya terima. Walaupun tidak apa yang dituduhkannya, terima sudah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Kumaha tiba-tiba suaminya dapat hidayah. Tuh, kan cara Allah lebih keren menyelesaikannya. Coba kalau cara ibu, bakal bagi pasir, bakal bagi rame, bakal tambah ribut, kan begitu.
Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Marisol. Ya. Tapi kamu ini tidak seperti itu. Oh, gosok, ngelak terus. Rame. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa kita dihadirkan masalah oleh Allah. Ingat ya Al-Kabut, tidak dinyatakan seseorang itu beriman sebelum kami uji. Karena surga itu ada kepantasan harga dan nilai. Sehebat-hebatnya kendaraan, rumah, aset dunia masih ada harganya nggak? Masih. Semewah-mewahnya rumah masih ada harganya. Ada yang 1 miliar, ada yang 50 miliar, ya masih ada harganya. Surga ada harganya? Tidak. Maka harus dibayar dengan sesuatu yang tidak ada batasnya pula. Salah satunya, kenapa Allah hadirkan masalah dalam hidup kita? Supaya kita sabar, menerima, sehingga itu menjadi mempercepat apa tadi? Jalan menuju surganya Allah. Jadi akhirnya bersyukur. Kayak pas saya nyeri hati ke orang itu, alhamdulillah, nuhun ceknya, gara-gara ece, abdi bakal jadi ayah jalan ke surga. Bisa begitu? Insyaallah. Begitu ditipu 10 juta, penipu atur nuhunnya, dengan kamu menipu saya, insya Allah jalan surga dan saya akan ditolong oleh Allah. Karena sampai 1 juta pakai ditolong oleh Allah. Tak mah, kalau orang ini nyari disakiti oleh orang lain akan berterima kasih karena itu menjadi sarana dan fasilitas kita menjadi orang yang sabar. Emang ibu jadi sabar kalau dikasih kenikmatan? Enggak kan? Tetapi kapan sabar kita teruji? Ketika ada masalah? Sudah tuh akhir lama nanti di titik makom tertentu, ya Allah hadirkan lagi masalah. Datang masalah lagi, tenang, minta dari Allah. Dan Allah yang akan menyelesaikannya. Beres masalahnya? Beres. Terus aja. Sampai akhirnya Allah sudah selesai. Engkau dari diuji kumaha oge, sabar narima sudah. Engkau naik derajat. Sabar itulah ternyata amalannya para nabi dan Rasul. 8-10. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu lagi ya, boleh? Izin ya, satu lagi. Mudah-mudahan 5 menit lagi nih. Tentang satu lagi, Allah akan menolong seseorang itu selain sabar adalah sholat. Jadi setelah kita sabar dengan masalah, kemudian kita cepat sholat. Ibu kalau dapat masalah, salah satu solusinya adalah selain sabar. Sabar itu adalah sikap awal. Ya Allah, saya terima masalah ini. Ya Allah, kuatkan saya untuk menghadapi masalah ini dan tolong saya untuk menghadapi masalah ini. Lalu kemudian sholat. Apa buktinya sholat itu akan menyelesaikan masalah? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Wa idh qala li'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hadis qudsi itu angle-nya dari Allah, caption-nya oleh Rasulullah. Ngerti istilah angle dan caption? Ini bahasa IG ya kalau anak muda sekarang ya. Angle itu jadi sudut pandangnya dari Allah tetapi dibawakannya oleh Rasul. Kalau Al-Quran angle-nya dari Allah, caption-nya dari Allah juga. Kalau hadis biasa, angle dan captionnya dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi dari Allah, tetapi disebutkannya oleh Rasulullah. Kata Allah, wa idh qala li 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adanya di dalam apa? Di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibacakan ketika sedang sholat, bahkan menjadi rukun sholat. Hada baini wa baina abdi, kata Allah. Ketika seseorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hada baina abdi wa hada baina abdi. Ini antara urusan aku dengan hambaku. Cik, sana. Jadi malaikat pun langsung. Ya kan biasanya siapa yang membereskan urusan itu dibantu oleh malaikat. Tetapi orang yang mengucapkan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah yang akan turun langsung menghampirinya. Hada baina abdi wa baina abdi, ya. Ini urusan aku, hada baini wa baina abdi. Ini urusan aku dengan hambaku. Sini. Sampai di situ tidak. Di kalimat berikutnya kemudian di hadis tersebut disebutkan wali abdi ma sa'ala. Jadi ketika orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hada baini wa baina abdi. Ini urusan aku dengan orang ini, dengan hamba ini langsung. Wa idza sa'ala ma'abdi, apa? Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku ini punya masalah, kalau hambaku ini punya keinginan, kalau hambaku ini punya permintaan, kalau hambaku ini punya hajat, maka aku yang akan menjawabnya, aku akan yang membereskannya. Ternyata ada rumus dan kunci di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan sederhana kita malam ini adalah, sudah berapa kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita lewatkan begitu saja tanpa menghadirkan doa dan hajat kita kepada Allah? Pantesan masalah tidak beres-beresnya. Jadi gimana sih Ustaz teknisnya? Jadi misal ketika baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, nah, lisan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan hajat dan permintaan kita di dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan mengucapkan itu, tetapi hati sok minta apa masalah kita. Ya Allah, lunasi hutang saya. Tapi di hati wah di dia. Ya, jangan di lisan tapi di hati. Ketika apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah apa tadi? Wali abdi ma sa'ala. Apa yang akan menjadi persoalan hambaku, kata Allah, aku yang akan menjawabnya. Bayangkan, ibu di lalu lintas punya masalah dengan polisi, tiba-tiba punya tetangga atau punya saudara yang pangkatnya lebih tinggi. Tenang nggak pas begitu datang dibereskan? Atau punya masalah di Purwakarta ini karena punya akses dengan bupati, dibantu entah bupati di sana. Tenang. Tetapi kalau masalah kita di Karawang, kira-kira bupati bisa bantu nggak? Bupati Purwakarta belum tentu, karena sudah beda wilayah. Tapi Allah yang membantunya. Rek di mana wae kita, apapun masalah kita, kira-kira bakal jauh lebih tenang, jauh lebih selesai masalah kita. Bisa dipahami? Jadi nanti begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kesempatan kita untuk kemudian menghadirkan hajat, doa dan masalah kita. Jadi sebelum sholat itu dilislah masalah orang dan Allah. Dilis, mendingan yang 70 masalahnya. Nah, urut mana yang paling utama dulu. 5 besar masalah kita apa? Urut. Bawa ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa masalah paling pertama? Hutang. Oh, ya Allah, di hati ini dan di hati, ya Allah, lunasi hutang saya yang 100 juta itu. Ya kata Allah. Nanti gimana cara Allah menyelesaikan masalah? Jangan tanya bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah, karena nanti Allah akan menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Prinsip kita yang penting yakin. Ketika disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wasta'inu bis-sabri was-shalah, berarti Allah sudah membentangkan pertolongannya untuk siapa? Orang yang sabar, orang yang sholat. Yakin saja Allah akan menolong kita. Kapan? Jangan tanya kapan. Apakah itu sedang sholat? Sedang sholat. Terakhir, satu cerita yang ingin saya sampaikan. Bukti bahwa orang yang sholat dijawab langsung ketika itu adalah Nabi Zakaria di surah Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatu malaikatu wa huwa qa'imun
yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria berdoa bermunajat, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah, qala rabbi habli, ya Allah, memuji dengan sifat Asmaul Husna Allah, yakni Al-Wahhab, Allah yang memberi, yang pemberiannya tidak terbatas, disingkat jadi habli, meminta. Jadi ini ada adab buat kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, qulid Allah awi'udur rahman falahul asma'ul. Jadi kalau ada berdoa kita, sebut kebutuhan kita apa, panggil nama Allah terlebih dahulu. Contoh, kalau kita lagi masalah rezeki, maka ya Razzaq, ya Rahim, panggil. Allah yang maha mengatur rezeki. Ibu lagi banyak masalah, buka-buka itu masalah tenau, ya Fattahu ya Alim, berikanlah petunjuk dan pembuka masalah yang sedang hamba hadapi. Puji dulu nama Allah. Kalau kita misalnya ingin apa lagi, ingin disembuhkan dari masalah penyakit, ya Syafi, ya Allah, Engkau lah yang maha penyembuh. Baru kesannya pakai doa bahasa kita saja. Itu adab dalam berdoa, artinya memanggil Asmaul Husna, bukan sekedar ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Silahkan saja, tapi yang terpenting pakai Asmaul Husna itu ketika untuk berdoa. Bahkan amalkan dalam keseharian kita. Maka Nabi Zakaria pun mendoanya tadi gimana? Qala rabbi habli. Habli itu dari kata dasar Al-Wahhab, Allah yang memberikan tanpa pemberiannya terbatas. Kenapa permintaannya? Billadunka dzurriyyatan thayyibah, ya Rabb, berikan kepada hamba zurriyah thayyibah, seorang anak yang apa? Keturunan yang bagus, itulah intinya ya. Keturunan yang soleh. Innaka sami'ud du'a, dan Engkau yang maha mendengar setiap doa-doa hamba. Kemudian apa kalimat berikutnya? Fanadatul malaika. Kemudian datang malaikat Jibril menjawab doa Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika malaikat mendatangi Nabi Zakaria sedang sholat. Qa'iman yusalli fil mihrab. Ternyata Nabi Zakaria itu mendoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah itu ketika sedang apa posisinya? Sedang sholat. Ketika berdoa itu ketika sholat, malaikat langsung datang. Jadi ini capture-nya dari Allah kepada malaikat. Tuh, lihat Zakaria itu sedang sholat di mihrab, maka malaikat datang menjawab doanya. Apa jawabnya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha yubashshiruka, hei Yahya, hei Zakaria, aku datang kepadamu membawa kabar gembira. Apa? Yahya akan hadir nanti anakmu itu. Allah langsung ngasih nama siapa? Yahya. Nabi Zakaria sedang sholat. Nabi Zakaria sedang sholat. Berdoanya tadi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, langsung fanadatul malaika yusalli fil mihrab. Apa kata Allah? Annallaha, kata malaikat Jibril, annallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruka, membawa kabar gembira untukmu bi Yahya. Setelah lagi apa? Lagi sholat. Setelah beres sholat, dicerita di surah ayat yang lainnya, kan istri saya mah mandul, sudah menopos, sudah mandul, sudah 90 tahun lebih, sudah ringkih, sudah reot. Nabi Zakaria pun sudah 100 tahun lebih dalam riwayat yang lain. Maka Allah Al-Wahhab, pemberiannya tidak terbatas. Tuh, lihat. Karena Allah yang memberikan, diberikannya ketika apa?
ketika sholat. Di sini kita yakin ternyata banyak orang-orang yang soleh masalahnya selesai sebelum sholatnya selesai. Bisa? Keren ya, insya Allah. Nanti kita berlatih dengan sholat itu selesai masalah sebelum sholat selesai. Nabi Nabi Zakaria sedang apa tadi? Sholat. Permintaannya apa? Ingin punya keturunan. Allah berikan kapan? Sebelum sholatnya selesai. Hari kurang makan lain tadi dan pikiran sholat, ke sholatnya pikiran masalah. Padahal sholat itu menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dengan cara memperbaiki sabar dan sholatnya. Begitupun Nabi Zakaria ditolong oleh Allah dengan masalah yang rasanya sudah tidak masuk di akal. Ya Bu, kalau sudah ada masalah pemikiran dan mau selesai pemikiran, tapi cepat berdoa kepada Allah, cepat sholat, sabar, maka Allah akan berikan. Ingat perintah Allah, ya. Karena Nabi Musa pun sudah dikepung di depan lautan, di belakangnya Raja Firaun dan pasukannya. Saya rasa sudah hampir 2 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang antara sholat dan pertolongan Allah ini menjadi menggugah sekaligus penyadar hidup kita bahwa ternyata memang kita butuh terhadap sholat kita. Bahkan kita butuh menjaga sholat kita. Butuh menjaga sholat itu apa tadi? Standarnya apa tadi? Jumlah, waktu, kemudian menjaga waktu. Kenapa kita sholat? Satu, sebagai pembeda antara kholik dengan makhluk. Kedua, kenapa kita sholat? Untuk menghadirkan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Karena nanti begitu jeger kita masuk ke alam kubur, yang dimintai pertanggungjawaban amalan apa dulu? Sholatnya. Ya, itulah pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholatnya khosyin, orang yang sholatnya khusyuk. Karena ada juga orang yang sholat tetapi fawailul lil musholin, lalai. Kalau sholat tapi lalai kemana? Ke neraka. Neraka apa? Neraka sholat masih ke neraka. Kemudian lamun sholat, maka tidak ada pilihan. Yuk, sholat kita harus alal khosyin, orang yang sholat dalam keadaan khusyuk supaya ditolong Allah dunia dan akhirat. Demikian benarnya dari Allah. Salah dan hilaf yang murni kealpaan kebodohan saya pribadi, mohon maaf apabila ada tutur kata saya, lisan saya yang tidak berkenan, tidak enak di hati dan pikiran ibu dan bapak para jemaah hadirin sekalian. Mohon maaf yang seluas-luasnya, semoga dimaafkan. Sekali lagi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga kekhusyuan sholat kita dan istiqomah dengan kekhusyuan sholat kita sehingga mati kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kubur kita diberikan nikmat tempat kembali kita yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.